Warga negara, kalian tahu nggak bahwa Indonesia sudah berubah dari negara otoriter terbesar di dunia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Perubahan ini terjadi karena adanya amandemen UUD 1945. Sayangnya, banyak dari rakyat Indonesia yang tidak tahu tentang hal ini. Yuk sama-sama pahami tentang amandemen UUD 1945 bersama kami supaya kita bisa berkontribusi lebih efektif bagi negeri ini. Halo teman-teman, di sini kami akan memaparkan materi tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zarifah Mahira Fadila dari absen 36. Saya Rosalia Febriana dari absen 25. Saya Urana Bila Fidasyah dari absen 6. Saya Nafisa Hisiananya dari absen 19. Saya Ahlirul Aziza dari absen 4. Saya Salwa Cika Lestari dari absen 27. Saya Ririn Nurian Alfaradis dari absen 23. Saya Sri Wahyuni nomor absen 31. Saya Asa Putriyana dari absen 5. Langsung aja cek videonya. Sebelum ke materi perubahannya, mari kita mengenal amandemen. Amandemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan ini dilakukan supaya Undang-Undang Dasar semakin baik, lengkap, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokratis. Dengan demikian, konstitusi ini akan dapat mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Beberapa kesepakatan dasar dari MPR, mereka tidak akan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena memuat dasar ilosois dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan yang paling cocok untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang maju. Yang ketiga, menegaskan sistem presidensial dengan tujuan memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Yang keempat, penjelasan ditiadakan. Hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Yang kelima yaitu perubahan dilakukan secara adendum, yaitu tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah aslinya. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan MPR, sehingga mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling menyeimbangi atau checks and balance pada institusi-institusi kenegaraan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting berkaitan dengan undang-undang. Dan yang kelima, rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kehidupan demokrasi, supremasi hukum, pemberdayaan kedaulatan rakyat. Yang keempat ada penghormatan atas hak asasi manusia dan otonomi daerah yang belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Selanjutnya yaitu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini selain merupakan suatu perwujudan dari tuntutan reformasi, perubahan ini juga sejalan dengan pidato Insinyur Soekarno sebagai Ketua Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada waktu itu beliau mengatakan bahwa ini adalah Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat,
bahwa barangkali boleh dikatakan inilah revolusi groundwork. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Lalu pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden setelah terjadinya suatu unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa ini digerakkan oleh para mahasiswa, para pemuda, dan banyak komponen bangsa lainnya di Jakarta dan di daerah-daerah sekitarnya. Lengsernya Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi. Era reformasi memberikan harapan besar terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, dan adanya kebebasan berpendapat. Semua itu diharapkan makin mendekatkan bangsa Indonesia pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menjunjung dan menganut tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan. Sebagai puncak reformasi politik di Indonesia secara konstitusional ditandai oleh amandemen pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 terhadap kehidupan kita sebagai bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan negara yang bersifat subjektif menjadi objektif. Pada pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, rule of law menjadi panglima tertinggi. Terlihat pada pasal 1 ayat 3, kita semua sebagai warga negara Indonesia harus tunduk terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas. Tidak ada lagi lembaga tinggi negara. Yang keempat, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menjadikan warga yang berdaulat tidak lagi pemerintah ataupun negara. Yang kelima, adanya check and balance sebagai kontrol lembaga. Yang keenam, rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden. Proses perubahan. Setelah reformasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. Prosedur untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% satu anggota dari seluruh anggota MPR. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya yaitu hasil perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang diukir anggota MPR periode 1999 sampai 2002. Perubahan dilakukan pada saat yang tepat di mana seluruh masyarakat menginginkan perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan itu sangat mendasar dan menghasilkan penyempurnaan atas hukum tertinggi. Perubahan dilakukan secara bertahap dan tetap menghormati hasil kerja founding fathers tahun 1945. Perubahan dilakukan secara bertahap karena
semua usul pada perubahan yang pertama tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 9 MPR 1999 sebagai acuan berikutnya. Mekanisme perubahan dengan cara mendahulukan pasal-pasal yang telah disepakati oleh semua fraksi MPR dilanjutkan dengan pasal-pasal yang membutuhkan kesepakatan yang lebih sulit. Keempat, perubahan menjadi satu rangkaian dan satu sistem kesatuan sebagai berikut. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diarahkan untuk membatasi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR yang disahkan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 yang terdiri atas 25 pasal dan 51 ayat yang meliputi pemerintahan daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Pada perubahan ketiga ini ada materi baru yang terdiri dari 23 pasal dan 64 ayat yang menyangkut tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, pemilihan umum, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilaksanakan oleh MPR dalam sidang tahunan tanggal 1 sampai 12 Agustus tahun 2002. Pada perubahan keempat ini yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah oleh perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan dengan diberlakukan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli oleh Dewan Perwakilan Daerah serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli. Perubahan ini terdiri atas 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan serta 23 ayat. Sehingga pada era reformasi setelah Presiden Soeharto jatuh, MPR telah melakukan 4 kali amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, yang keempat tahun 2004. Salah satu poin penting amandemen ini yaitu membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.